Saya mau teman-teman, apa yang dijual harus laku. Contohnya rumah, contohnya villa, contohnya kontrakan. Nah, kadang teman-teman tanya, Ji kenapa sih Ji kok rumah saya, tanah saya belum laku? Karena si tanah itu, si karuhunnya nggak mau pindah majikan, nggak mau. Gimana mau pindah majikan, orang kita masih bisa sama dia. Nah, caranya disapi Bu, kayak kita nyapi anak bayi. Caranya apa kalau nyapi anak bayi? Pentil kita dikasih sama kasih apa? Rotowali, minyak kayu putih, minyak telon, jadi itu. Nah itu juga rumahnya mesti disapi. Caranya pakai apa? Pakai ini. Atau yang canggih pakai itu. Nah makanya ini kan banyak titipan. Jam. Jadi nanti ini dibuka, diasinin anak yatim, terus ditiup. Nah alamat rumah komplit, pemiliknya tiup, laku kejual. Nah nanti ininya ditaruh di botol kecil, ditaruh di pojok-pojok, nanti ditemenin sama pandan 9 lembar, sama lidinya yang masih utuh yang belum dipotong ujungnya 9 batang. Nanti taruh di pojok. Kalau memang itu tanahnya si pemiliknya nggak mau, itu nanti lidinya goyang sama pandannya. Nah nanti airnya berkurang, nanti ditambahin lagi airnya sampai dia nggak berkurang, itu pasti laku kejual gitu. Jadi nggak usah dicari-cari jinnya, kejar-kejar. Tahu Nisha, dia ngumpet ntar. Nah hari ini kita prioritasin yang nanya yang tadi datang jam 1 karena belum sempat ngobrol. Jam 2, nah siapa yang dulu dipanggil, ntar baru kita lama kok sampai jam 1. Terus kedua, kalau teman-teman masih kurang puas yang rumahnya dekat-dekat sini, Bapak dan Ibu bisa datang lagi hari Jumat. Nah kita prakteknya di sana tuh, di ruangan sana. Setiap hari kecuali hari Minggu kita di Jakarta. Hari Sabtu ya nanti di RCC ya. Ya, untuk maaf pengumuman sebentar, untuk pengganti hari Minggu karena Idul Adha, kita adakannya di RCC Sport Center Rawasari pada hari Sabtu. Ya, bukan di SMA 5. Untuk minggu ini hari Sabtu di RCC Sport Center Rawasari jam 8 sampai jam 5 untuk pencerahan ilmu kandang. Mungkin yang pernah ke sana Bapak Ibu tahu. Oke, itu aja. Terus kedua, paksain Bapak dan Ibu yang pengen ngikutin acara kita terus ada di grup. Jadi saya nanti kan Ciku udah nanya gak dijawab-jawab. Bu, ini maaf nih, 800 sampai 900 WhatsApp saya setiap hari. Gimana tuh jawabnya tuh? Luar biasa. Jadi Ibu di grup aja. Nanti di grup kadang saya masuk, kadang saya keluar. Nah, paksain yang belum masuk grup, masuk grup. Ji, HP gue lemot nih. Nah, jadi kalau udah terkabul, Bapak dan Ibu bisa keluar dulu sebentar. Karena di luar kan dingin ya. Di dalam tuh panas tuh di grup tuh. Keluar dulu, nanti masuk lagi bisa. Hari ini kita naikkan dulu untuk yang datang jam 1, jam 2. Ayo. Jam 8 pagi? Ya boleh jam 8 pagi. Ayo. Ya, silakan. Ibu mau nanya dulu kan atau gimana? Ya, gak apa-apa. Ya, yang jam 8 silakan. Jam 8 pagi sampai sini. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Jam 8 pagi. Alhamdulillah. Dari mana? Probolinggo. Oh, iya. Pantesan mukanya kayak mangga. Alhamdulillah, Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Kemarin Dari sana berangkat jam berapa? jam 2 siang. Jual siang. Naik apa? Naik Bis. Oh iya. Terus itu kemarin rencananya spontan. rencananya Spontan. spontan. Oke, acara spontan. Jam 9-an istri bilang kalau balik Planet ingin kesini. Ayo, habis itu dari Ya. kendaraan pakai ternyata muter-muter foto kita nggak ada bis
kita dapat jam 1. Kita pulang ambil baju, hampir mau ditinggal. Apa busnya? Iyalah, muka lu muka ketinggalan. Alhamdulillah sampai juga di sini. Ayo, dia kagok mau ngomong. Gak apa-apa ibunya ngomong. Ya gak apa-apa. Ya, Kan lu juga makan berdua kan? Deketin. Mau bebas dari hutang riba gitu kan sih. Ya. Solusinya gimana? Terus ikut udah hutang baru. Utangnya berapa? Sekarang berkisar nggak nyampe 200. Gak nyampe 200. Jaminannya apa? Banyak. Apa? Sertifikat, Terus? sertifikat mobil, Terus? sepeda. Sepeda? Ya. Oh iya. Apa? Apa kegiatannya? Supplier tas, Supplier kertas. kertas. Terus? Hutang numpuk, kertasnya nggak ada, uangnya nggak ada. Oh iya. Jadi pengen keluar dari masalah ini gitu loh. Pengen keluar dari masalah ini. Iya. Ya, jadi ini berlaku buat semuanya ya. Kalau bapak dan ibu pengen utangnya lunas, coba paksain, jangan dulu benci sama utang. Jadi kita tuh suka benci sama utang. Benci ini suka keselnya tuh pada saat ditagih, gitu loh bos. Pada saat jatuh tempo, pada saat kita dengerin riba, bahwa riba tuh begini. Nah, nggak boleh dong. Bapak dan ibu nggak boleh benci sama riba, karena biar gimana juga riba pernah berjasa sama kita. Ibu nggak boleh benci sama hutang, karena biar gimana juga hutang pernah berjasa sama kita. Nah, rata-rata orang tuh benci. Kapan sih aku keluar dari riba? Nggak boleh. Kata-kata itu nggak boleh dikeluarin, karena kalau ibu sampai ngomong gini, kapan sih aku keluar dari riba? Itu riba langsung kontak pakai HT-nya riba. Riba punya HT bu, kayak Pak Polisi. Halo, gitu kayak teman riba ngomong gini, siaga satu, riba, siaga satu. Ada monyet pengen keluar dari riba. Kita dibilang monyet. Gila ya. Apa? Ya, karena si riba kan siaga satu, riba siaga satu. Jangan sampai ada yang keluar. Perhatiin tuh, ada yang pakai kerudung namanya monyet. Jangan bu, jadi kalau paksain, ibu bergembira gitu loh. Bergembira Ji, karena ibu tersangkut riba itu menurut akal sehat itu udah seizin Allah, tidak mungkin nggak seizin Allah. Jadi kita nih duduk di sini itu udah seizin Allah. Begitu juga kalau kita ada hutang sama si A si B, udahlah seizin Allah. Misalkan koperasi simpan pinjam, nah itu udah seizin Allah. Bisa gak kita nggak benci, nggak jengkel sama takdir Allah? Nah, selama ibu nggak jengkel sama takdir Allah, percepatan lunas tuh luar biasa. Kok bisa cepet sih? Karena kan ada ayatnya. Siapa yang jengkel dengan takdir Allah, Allah juga akan jengkel dengan dia. Yang suka saya kirimin videonya nih. Dia akan dipahalai. Barang siapa yang jengkel terhadap takdir yang Allah putuskan. Jengkel. Nah ibu jengkel gak? Kan jengkel. Betul? Gak boleh. Karena ibu bisa transaksi pinjam meminjam sama si bangsat satu dan bangsat dua, udah seizin Allah. Walaupun tuh ditulisnya pihak satu bukan bangsat, ada namanya. Ini saya panggil bangsat aja karena bikin jengkel gue. Jadi perhatiin ya bu, dengerin dia videonya sekali lagi. Dia akan dipahalai. Barang siapa yang jengkel terhadap takdir yang Allah putuskan, maka Allah juga akan jengkel kepadanya. Barang siapa yang ridho, bersenang hati, bergembira, maka Allah juga senang sekali memandangnya. Ibu
sama bapak harus bersenang hati. Dalam arti kata senang hatinya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah utang saya lunas, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah utang saya kebayar. Alhamdulillah, alhamdulillah itu aset jadi milik saya. Tapi kan ibu enggak, yang ada kesel aja. Kaget itu Haji. Hah? Kaget. Kenapa kaget? Saya tidak pernah punya utang kayak gitu. Suami saya kerja 1 tahun ini. Usaha saya roket, tembus hampir 100 juta. Setelah sekarang bulan-bulan kemarin 50 juta itu agak gimana gitu loh. Jadi ibu nggak kebayang bakal punya utang macet gitu? Ya, kan nggak kebayang kan? Kalau kebayang kebayang. Alhamdulillah. Kebayang? Oh kebayang iya. Enggak kan? Enggak. Dan memang ibu saya doain biar macetnya ketemu saya sekarang. Alhamdulillah. Bener-bener Haji. Iya. Mau tangan dong. Ya kan? Soalnya kalau dia nggak macet nggak mungkin datang. Misalnya lagi lancar nih, pembayaran cicilan nggak mungkin. Bener-bener Haji. Bener kan? Kenapa bener belakangan? Saya lihat video YouTube sangat 1 kali kok langsung nyantol gitu. Ya. Nulis langsung aja berangkat. Jadi intinya ibu saya ajarin sampai bisa. Gimana caranya bu? Harus bisa. Nah nanti ibu kalau bisa kan saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Jadi ibu harus bisa, harus lunas, harus gimana caranya gitu. Apa ibu mau tidur di sini, apa ibu mau di kandang, atau ibu mau, saya nggak suka pagi tidur di kandang B, saya punya kandang kuda. Saya nggak juga suka kandang kuda, saya punya kandang kerbau. Saya punya 4 kandang soalnya, yang mana mesti cocok. Teman-teman, saya punya embek. Nah, kandang embek saya tuh orang kadang tanya, Ji, gimana caranya supaya sukses? Lah, embeknya saya, gimana caranya harus tidur di kandang? Nggak boleh bu, saya dulu tidur di kandang, nyaman nggak kandangnya? Kalau kandangnya nggak nyaman, pasti embek nggak nyaman. Misalkan banyak nyamuk, pasti lambenya banyak nyamuk, sehingga dia nggak mau produksi, ya kan? Nanti kalau mbaknya pengen kawin, gimana Ji? Itu kandang buat siapa kawin dulu? Buat lu, buat gue, gitu. Jadi intinya mbaknya tuh ngerasain dulu hari ini. Begini loh kalau hutang. Berarti besok anak cucu saya jangan sampai hutang. Maksudnya Allah tuh bagus, tapi kan banyak mamasnya ini menafsirkannya tuh beda lah, itu yang bikin hajatnya lemot. Jadi ayatnya berprasangka baiklah kepadaku, coba prasangka baik. Hari ini bisa gak jangan jengkel sama takdir? Bisa? Nah sekarang mau utangnya lunas cepet apa enggak? Nah gampang, kan saya udah ngajarin di YouTube. Paksain tiap hari berhubungan suami istri. Bisa, tapi harus istrinya yang nawarin, nggak boleh suami minta. Coba deketin. Gara-gara ini kayak nice. Tepuk tangan dong, Probolinggo. Dulu nggak belajar kan di SMA kayak gini ilmunya kan? Nah, iya. Jadi paksain tiap hari berhubungan suami istri. Paksain, kalau pengen cepat sehari 4 kali. Bisa gak? Hah? Hah? Kenapa? Gak usah pakai jamu. Pakai jamu. Lihat embek gua aja. Terapi embek. Kan embek tiap hari manjat, per menit manjat. Caranya manjat mesti lihat. Kaki sama kukunya mesti lepas. Gak lah. Pokoknya itu aja Pak. Oke, ada lagi? Sip, tepuk tangan dong, Probolinggo. Ya oke. Kalau hari ini mau nginep, mbaknya nggak mau pulang ke Probolinggo karena besok masih kurang puas, kalian kan banyak. Nanti diinepin di hotel, ntar yang bayar saya. Gitu ya. Ya, ada kalau banyak, saya masih kurang puas Pak Haji. Ya udah, besok kan saya datang lagi, nanti kita nanya lagi. Gak apa-apa. Yang misalkan dari jauh, Ji gue pengen nginep, boleh.
Tapi kita gabung ya kan. Misalkan yang ini pada 10 orang, saya pesen 2 kamar, ya dong, 55. Ah, 55? Enggak lah, 5 kamar, 2-2. Ya, tepuk tangan Probolinggo sekali lagi, luar biasa. Ya, ada lagi. Oke, sebelum pertanyaan berikutnya ada pengumuman kepada pemilik kendaraan F1549BC, mohon untuk dipindahkan. Kendaraan nomor polisi F1549BC. Berapa? Enggak, Robin, jadi cuma nomornya aja. F1549BC, mohon untuk dipindahkan. Di sini nggak ada tulisan jenis mobilnya, cuma nomor polisinya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke yang tadi Bapak Ibu yang udah datang jam 2 untuk bertanya belum sempat. Pak Bambang, ada Pak Bambang? Oh iya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, terima kasih ya kita bersama Allah juga. Saya bisa bertemu dengan Pak Haji. Dari mana? Di sini saat ini hari ini. Tinggalnya? Tinggalnya Depok Pak. Ada. Sebenarnya orang lagi sayang Pak Haji sama saya. Ayangnya? Ini dulu waktu itu saya pernah meminta maaf dalam hati. Gimana mintanya? Ya Allah, saya bekerja di hidup ini. Itu dikasih hidup itu. Terkabul? Terkabul. Tepuk tangan dong, alhamdulillah. Luar biasa. Terus saya setelah bekerja di situ, saya minta sama Allah rumah di Sawangan, dikasih di Sawangan. Terkabul. Tepuk tangan dong, sekali lagi. Berarti ucapan lo luar biasa, bos. Yang hati lagi, Yeah. saya pengen yang luas, dikasih sama Allah yang luas. Tepuk tangan dong, sekali lagi luar biasa. Terus Yang luas apanya nih? Halamannya, muka lo apa rumahnya? tanah kemana? Oh, ya kira muka lo yang luas. Sudah terlalu gede banget. Kira muka dia, Mas. Dan terus terakhir saya pengen yang deket stasiun, Ya. dikasih sama Allah. Tepuk tangan dong lagi, luar biasa. Pada saat itu saya punya 2 rumah, Yang mana rumahnya? yang di Depok sama Sawangan. Oh, iya. Ada kebetulan teman saya yang jadi saksi. Oh iya, Satu kantor dulu. satu kantor. Nah pada saat itu saya mengenal, saya waktu ikut investasi bodong. Investasi apa? Adalah Apa dulu namanya? Tak kan teman-teman biar nggak investasi di situ. ya Pandawa. Pandawa. Tepuk tangan dong Pandawa. Yang belum kebayar. Terus adalah saya Investasi berapa di situ, bos? nggak banyak kecil, Berapa? kecil dong. Setriliun lah. Enggak. Oh enggak. Terus saya ada waktu itu ikut teman-teman bergaya-gaya atau apa. Gayanya gimana gayanya? Ya, maksudnya saya masih ada peluang untuk pinjam modal buat itu. Ternyata di investasi bodong saya hilang karena disitulah Allah kasih saya, kasih cobaan buat saya. Allah menguji ke saya. Ujinya gimana? Pada saat-saat terakhir 15 tahun saya bekerja di bank, itu saya diuji apa yang saya miliki hilang semua. Apa yang hilang? Rumah, Terus? pekerjaan, Terus? tempat tinggal. Terus? Ya, sekarang saya berterima kasih sama Allah karena kalau nggak begini Allah nggak bakal sayang sama saya. Cuma saya mau minta tolong Pak Haji, gimana kalau saya untuk mengembalikan, saya mau mulai lagi gitu Pak Haji. Saya pengen berjalan di jalan Allah. Saya ingin tobat Pak Haji, gitu Pak Haji. Cuma kemarin saya sudah tobat, saya sudah melakukan apa yang mungkin saya harus sedekah, mungkin saya lupa sedekahnya atau gimana lagi gitu. Nah ini sampai saya gemetar karena Kenapa gemetar? apa yang saya hati dulu saya minta dikasih Allah, tapi semua dihilangkan dalam sekejap Pak Haji. Ya. Itu buktinya Pak Haji, benar. Berarti kalau lo minta lagi dikasih dong sama Allah. Nah itu amin. Dulu waktu lo minta pakai celana dalam nggak? Ngomongnya. Hah? Aduh Pak Haji. Nah terus tanggal 1 Maret kemarin saya ikut pensiun dini. Apa? Pensiun dini Pak Haji. Pensiun dini. Nah terus saya sudah. Nah jadi sekarang saya hidup dari pensiun itu saja Pak Haji. Cuman saya sudah hilang pekerjaan, sudah tidak ada tempat tinggal. Saya masih ngontrak, terus saya masih ada sisa sedikit hutang, tapi nggak banyak, masih di bawah 80. Dari pagi saya ingin punya hutang, yang sedikit itu saya ingin kembali membuat hidup saya lembaran baru Pak Haji.
Gitu Pak Haji, tolong Pak Haji. Alhamdulillah. Tolong dong, Depok. Muridnya Pandawa. Alhamdulillah. Sorry Pak. Bos, sebenarnya nih bos, gue punya tamu bos, cewek, suaminya koma di ICU udah 90 hari. Nah istrinya tadi bilang, ntar umumin di acara seminar, ada gak cowok yang mau ganti lakinya koma di ICU di Cipto. Dia mau ngasihnya 100 miliar, tapi lo gantiin dia, mau gak? Hah? Ya kan cuma koma doang, tapi dapat 100 miliar gitu loh. Oh kan lo? Nah, jawab cepat, kalau cepat gue telepon nih. Sekalian gue pesen ambulan. Jadi berangkat dari sini. Jadi gini Bu, di Al-Quran itu ada Ar-Rahman wa biaya. Nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku kalau kamu nggak bersyukur? Maksud saya apa? Walaupun bos ngontrak, syukurin. Walaupun bos punya hutang 80 juta, syukurin. Walaupun bos nggak punya penghasilan, syukurin. Dibandingin suaminya tamu saya yang sekarang koma di Cipto udah 90 hari gitu. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Jadi nggak boleh ngeluh bos, karena ayat kan gini, siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Siapa yang sedih akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Yang ada adalah siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Jadi bos, per detik yang ada syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bisa punya penghasilan sebulan 1 miliar. Alhamdulillah. Walaupun bos nggak punya pekerjaan, tapi ngucapnya jangan di depan istri, tahu ditabok. Laki gila kalau udah mundurin, udah pensiun gini ditabok bos. Karena yang berobat ke sini hampir nggak waras. Mana ada sih 1 miliar gak kerja hari gini gitu loh. Tapi kan udah banyak bukti tanpa investasi, hanya investasinya ke Allah doang. Apa tuh investasinya? Salah satunya adalah keyakinan. Kita nih kadang suka nggak yakin gitu. Mohon dong, luar biasa. Nah terus bantu gua per malam ini banyak syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan begini. Alhamdulillah, alhamdulillah, utang saya lunas. Kecil bos, entah kalau udah lunas lo minta lagi. Udah yang minta satu aja gitu loh, permanen. Apa tuh? Sebulan punya penghasilan bersih 1 miliar tanpa kerja. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi setnya gitu, oke? Tuh, apa gimana lagi? Jadi mau gantiin pasien gue? Hah? Pak Haji kok tahu? Tahu lah. Muka lu tuh kelihatan muka ambulan. Muka ambulan. Terus Ya, udah terima kasih gitu aja Pak Haji. tapi setuju gak jawaban gue? Jawaban saya setuju gak? Ya setuju. Kenapa setuju kalau gue boleh tanya? Ya saya kurang bersyukur Pak Haji. Iya, kurang bersyukur aja. Jadi ini berlaku buat semuanya. Bisa gak yang Allah berikan sampai hari ini kita syukurin dulu? Yang saya waktu itu tidak sangka dengan ucapan di hati itu Ya. Pak Haji, sesuai saya kerja di gedung tempat lantai dan nama yang sama yang diinginkan. Nah, Saya juga pengen di rumah itu tempatnya sama. ya, Yang diinginkan. terkabul kan? Terkabul semua, cuman saya waktu itu lengah. Bukan lengah bos, emang lo dijeblokin kan. Kalau nggak jeblok kalau nggak ketemu gua. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah dijeblokin. Dan ketemu gua juga. Terima kasih. Jadi intinya Allah masih dipanggil syukur. Ntar kamu dapat lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bisa punya penghasilan sebulan 1 miliar bersih tanpa kerja. Karena waktu itu kan pada saat bos panggil kerja di gedung itu terkabul. Punya rumah dekat stasiun terkabul. Apa aja yang lo sebut terkabul. Karena dasarnya ucapan adalah doa. Nah, jadi bapak dan ibu coba ngucapnya yang bagus-bagus. Terutama kalau kita dijengkelin sama pasangan. Nah, lu dijengkelin sama pasangan lu.
Nah, lu coba ucap yang bagus. Tidak ada Pak. Hah? Kenapa? Tidak ada Pak. Jadi pada saat kita dijengkelin sama pasangan kita, itu paling cepat terkabulnya. Jangan ngomong begini loh Bu, kalau pas dijengkelin sama pasangan, sing sabar, sing sabar, sing sabar. Ada lagunya kan, nggak boleh ngomong gitu. Karena orang sabar tuh jengkel ditahan-tahan bos. Kapan waktu pasti nondong, ya dong, ngedamprat gitu loh, nyemprot. Oke, Depok, ada pertanyaan lagi Depok? Terima kasih cukup. Lu mau nanya apa lagi Depok? Tidak. Jangan ya. Tidak. Pak Haji, terima kasih banyak. Sip, tepuk tangan dong Depok. Satu ijab, satu hajat, satu sedekah. Jadi nanti bos ijabin penghasilan sebulan 1 miliar bersih. Sedekahnya satu aja, sisi dompet. Gitu. Kalau baru 20.000, 20.000, 30.000, 30.000. Gitu. Taruh udah ijab kan mau pulang. Tadi tuh siapa yang teriak dibungkus lu bawa pulang? Tinggal Pak Haji tahu. Tahu lah. Terima kasih. Yuk, tepuk tangan dong. Luar biasa. Ketebak. Alhamdulillah. Baik, bagi Bapak Ibu nanti yang mau sedekah, silakan ke Bu Ai. Bu Ai nanti lagi keliling. Oke, dilanjutkan. Berikutnya Ibu Ita. Ibu Ita ada? Oh, di belakang atau? Ya. 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 Dari mana Ibu? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo, 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 Iya, ayo. Pak Haji salam kenal. Saya Ita dari Natuna, Pak. Natuna. Tepuk tangan dong. Kita dari Natuna. Gak apa-apa. Jangan itu. Gak apa-apa, dia lahir di dalam laut. Ayo berdiri. Nah, dia bisa berdiri tuh. Ya, Terima kasih. ya. Saya kenal Pak Haji dari YouTube, Pak Haji. Dari YouTube, tepuk tangan dong YouTube. Alhamdulillah YouTube. Waras. Saya berkesan itu bagaimana caranya 1 bulan itu satu miliar gitu, Pak Haji. 1 bulan 1 miliar. Ya, begitu. Caranya, Iya. cara mendapatkan 1 bulan 1 miliar. Bagaimana caranya untuk mendapatkan 1 bulan 1 miliar? Ya. Karena menurut saya ketika pendapatan saya 1 miliar 1 bulan, saya pikir itu permasalahan saya bisa clear, Pak Haji. Seperti itu. Permasalahan bisa clear. Ya. Berarti itu nih, ingat ya, itu berarti Tuhan kecil ya. Kan nggak boleh. Ternyata salah ternyatanya. Ya. Ya. Yang kedua, saya ketemu Pak Haji. Selama perjalanan rumah tangga saya, misalnya agak kurang satu pemikiran. Ya. Selalu banyak nggak senangnya sama saya, Pak Haji. Ya. Jadi Dari pengantin baru, nggak sukanya sama ibu dari pengantin baru apa pas anak Iya. ke-10? dari pengantin baru. Oh, iya. Jadi Iya, anak ke-10. selalu nggak sepemikiran. Iya. Seperti itu. Jadi yang akhir-akhir ini jadi bikin permasalahan, bikin utang gitu kan Pak Haji. Yang bikin utang siapa? Bikin utang suami saya. Oh iya, bukan ibu ya. Bukan Tapi yang nikmatin utang? saya. Oh, jangan dong. Lebih nggak waras lagi nih orang. Udah berani nanya nggak waras lagi. Yang utang Jadi maksud suaminya. saya supaya suami saya peduli dengan utangnya Pak Haji. Oh iya iya iya. Gitu. Setuju setuju. Iya. Yang jauh-jauh saya dari Natuna ke sini, intinya bagaimana saya punya penghasilan, income saya clear 1 bulan 1 miliar. Pak Haji. Tangan dong. Nggak waras Natuna. Ya iyalah suami yang utang, istrinya yang nikmatin. Ya nggak apa-apa umur. Iya, jadi selalu nggak pernah bicara sejak punya utang 7 tahun ini Pak Haji. Berapa sih total utangnya kalau boleh tahu? Mungkin buat saya sudah cukup besar Pak Haji. Sampai berapa? 2M. 2M. Alhamdulillah. Belum lah Bu. Kita nih utang yang paling besar di sini 1.500 miliar. Sekitar 1,5 triliun. Terus? Berarti 2 miliar sekali bersih lah. Yang berikutnya Pak Haji, Ya. kalau bisa, bisa nih ada rezekinya gitu.
bulan depan kalau ada pelantikan saya pengen dilantik di eselon 2 sebagai kepala dinas. Tepuk tangan dong. Tumben waras. Ini yang ingin saya minta mohon bantuan. Tadi apa yang saya sampaikan barusan. Ya, langkah-langkahnya apa ya? Oke, ini berlaku buat semuanya. Jadi gini Bu, nggak apa-apa Ibu diri aja gitu. Jadi gini, kalau Ibu dan Bapak di sini mau penghasilannya sebulan 1 miliar, itu buat Allah sebenarnya kecil. Tapi kita melihatnya bahwa itu gede. Jadi kita nggak sefrekuensi sama Allah. Wajar kalau Allah belum kabulin. Jadi 1 miliar buat Allah itu per bulan kecil. Tapi kita ngebatinnya, apa iya ya bisa 1 miliar? Itu udah miss tuh sama Allah. Harus jangan. Gimana Allah mau kabulin? Kan ayatnya gini Bu, aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Nah di situ aja kita udah belum yakin, masih ragu-ragu. Tapi maksain aja hijabnya 1 bulan 1 miliar tanpa kerja. Kata anak yatim, amin amin. Saya kadang suka bilang, saya jangan keras-keras, orang ini juga hijabnya gak yakin. Coba Ibu yakin gitu loh. Tapi kita kebanyakan gak yakin. Apa yang bikin kita gak yakin? Kan gue pegawai negeri tuh, nggak boleh. Kan gue istilahnya udah di schedule gajinya. Nah itu namanya komen. Makanya biar cepet 1 bulan 1 miliar bersih, pokoknya praktekin ilmu kandang. Yang 18 sifat tidak ada di kita. Dan itu aja biar cepet. Daripada sejabat. Pelan-pelan aja. Jadi nggak boleh gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Jengkelan, pancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen. Nih komen. Dendam, cemburu, jutek, ketus, suntuk. Dah, kalau 18 itu nggak ada, itu otomatis Bu 1 miliarnya naik sendiri tuh. Apa sih caranya Pak Haji? Orang nawarin tambang emas, orang nawarin tambang batu bara, orang nawarin pom bensin. Dia mau jual 100 miliar, ada yang mau beli 150. Kita dapat selisihnya dari 50. Berarti kan 50 bulan dibuka dibayar sama Allah dibuka. Tapi kita kadang nggak ke situ. Apa yang kita jadi guncingin dalam hati? Bener apa enggak sih 1 miliar sebulan? Terus gimana sih prosesnya, caranya? Kata Allah jangan pengen tahu. Karena bengkel ketok meci kan cara kerjanya nggak boleh diintip. Masa cara kerjanya Allah pengen ngintip dari mana 1 miliar sebulan? Kata Allah, kalah dong gua mau bengkel ketok magic. Ya, jadi nggak boleh pengen tahu ya. Ijab aja, jalanin, syukurin, nikmatin. Nah, kaitan sama karir. Yang kedua, kalau ibu karirnya memulus, semua berlaku. Tidak boleh jengkel sama orang rumah, siapapun itu. Gadis tidak boleh jengkel sama mamahnya. Istri tidak boleh jengkel sama suaminya. Suami tidak boleh jengkel sama mertuanya atau sama istrinya atau gitu. Bisa kalau begitu? Harus bisa. Ya. Supaya suami saya itu benar-benar baik sama saya Pak Haji. Gampang, kan ada ilmu selakangan. Terakhir kapan berhubungan suami istri? Terakhir kapan? Setahun yang lalu. Tepuk tangan dong. Setahun yang lalu. Tahu setahun yang lalu. Heran gue nanya terakhir kapan ya. Berarti jawabannya asli. Jadi gini Bu, paksain kalau kita pengen suaminya duitnya nyetor ke kita semua, saldonya suami pindah ke rekening kita para istri. Kuncinya satu, paksain sebelum berhubungan suami istri, tangan para istri nempel dulu ke alat kelaminnya, terus ditaruh di wajahnya dia. Apa? Kalau utang belum lunas nggak mau. Kalau utangnya belum lunas belum mau. Nah, berarti minumnya ditutupin dulu pakai tangan kita nih. Ini kan minumnya suami, ya. Nih dibuka. Ini tutup. Nurut, sayang, patuh, setia. Apa kata saya nurut? Semua saldo banknya pindah ke saya. Tutup.
Papa, ini ada kopi baru dari perkebunan sebelah. Gitu. Kalau sekarang ini kan pulang ke Medan. Dia pulang ke Medan. Iya. Kapan ketemu dia? Besok kapan ketemu? Jarak dekat kapan? Ada 10 tahun lagi? Nggak tahu juga. Nah, pastiin ibu nyusul ke Medan, ibu salaman. Tangan kiri taruh di muka, tangan kanan buat salaman. Jadi datangin dulu ke Medan, ya dong, modal. Nih, nah ini baru salaman. Bu panggil, nurut apa kata-kata saya. Kalau di bank tuh cair kreditnya. Kalau kita jual rumah, deal harganya. Jadi tangan kiri ke muka, tangan kanan buat salaman. Tapi ini jangan buat megang sesuatu kalau belum salaman. Misalnya ibu naik pesawat, jangan sekali-kali megang dinding pesawat, langsung land. Jadi ibu tangannya didiemin aja. Gimana Pak Edi? Iya, gila. Ci, itu siapa? Gitu. Bisa gak? Kanan tadi ya Pak. Tangan kiri tempelin di alat kelamin, tapi posisi alat kelamin dikeringin dulu. Kalau basah takut banyak tawon. Ya, tangan kanan buat salaman ke suami. Langsung pada saat salaman nih mau ngomong dalam hati, nurut. Apalagi maunya dia, maunya ibu apa? Gitu. Balik. Apalah bahasanya ibu? Karena ini canggih bener ibu gitu. Makanya nggak boleh ngucap sembarangan. Makanya kalau ini belum nyentuh ke tangan suami, jangan sekali-kali megang dinding pesawat. Bisa pesawatnya lumer, lah balik sampai Medan. Oke? Ya, Pak Haji satu lagi nih. Kita kan ada tuh tadinya buka apotek tuh sampai tutup Pak Haji. Buka. Tutup gitu, jadi bangkrut gitu Pak Haji. Apoteknya tutup, restoran padangnya tutup, kemudian praktek dokter juga semuanya tutup Pak Haji. Maksudnya nih perlu dibuka lagi atau udahin aja gitu? Bukalah. Tapi caranya bagaimana nih? Itu tadi kalau dulu sama suami mbaknya yang ngunjungin dulu ke Medan, terus ajak dulu salaman, kan belum ritual-ritualnya kandang B belum dipraktekin. Praktekin dulu gitu. Ini kan cak wajar loh bu, kalau ibu usahanya tanggal lunas-lunas, usaha pada tutup. Lah bayangin, kan saya tanya, kapan terakhir berhubungan suami istri? Ibu bilang